beberapa personil keluar, Purposnya sendiri bikin Purpos X. Bahkan sempat ngeluarin album juga. Ya. Purpos X namanya. Ya, Purpos X. Maksudnya kenapa pakai nama X? Nggak tahu. Lu sakit hati sama gua apa? Oh, oke. Beresin. Solusinya Ya, gimana? Ya. Ya udah. Kalau itu mesti Kalau itu keputusan lu, keputusan lu, dengan keluar aja. ya enggak udah Kebanyakan. keluar gitu. Hah? Ngalaman ya. Enggak juga sih. Terus. Kamu jangan gitu. Nah, kumaha caranya kok pada akhirnya kamu menjadi krunya Dewa 19. Wah. Ada stigma di luar sana. Anggap aja stigma di orang-orang musisi Bandung. Kalau Kang Dani itu adalah diktator. Kang Yuki itu banyak menolong apa ya namanya ya? Wah, bukan menolong lagi, maksudnya dia yang membuka saya sampai bisa seperti ini, Sampai bisa duduk di sini. sampai bisa seperti ini. Ya. Saya bisa dalam segala hal ya. Ah, Dari pertama ya, ya. saya ceritain. Masuknya saya ke Purpos sama beliau. Masuknya Purpos ke kafe sama beliau. Ya. Atas bantuan beliau. Rekaman pun atas bantuan beliau. Setelah saya keluar dari Purpos, resign lah ya. Ya. Resign dari Purpos, tawaran untuk ikut sama Dewa juga dari beliau. Itu tahun berapa sih? Kalau Kang Didin keluar dari Purpos tahun berapa? 2002 2003 deh. Ah, itu tuh langsung sama si Kang Yuki tuh diajak Enggak. gitu. 2005 saya baru masuk. Oke, jangan dulu ngomongin keluar. Sekarang saya pengen tahu, balik lagi. Saya pengen mengedukasi buat teman-teman kawan kreasi nih. Ya. Gitu. Balik lagi karena ada fenomena, ada dinamika di dalam satu band. Kenapa Kang Didin kok bisa gue keluar deh dari Purpos gitu, atau misalnya Din, lu gue pecat nih. Nah, itu ceritanya kayak gimana keluar dari Purpos itu? Ya, di saat itu masa transisi kali ya, dari album kedua beranjak ke album ketiga. Emang dari pihak label udah meminta. Ya dari BMG. Ya, Ya. dari pihak label udah meminta mana album ketiga. Apa minimal ada single atau apa gitu. Ya. Akhirnya anak-anak mencoba untuk bikin sesuatu yang berbeda. Satu yang berbeda, tetap ada sentuhan ska-nya karena udah terlalu orang image-nya Purpos band ska Ya. gitu kan. Tapi dengan balutan yang berbeda, influence yang berbeda gitu. Nah, kita store, ternyata mereka ya mungkin ada pertimbangan lain lah ya. Apa itu alasannya saya nggak mau tahu lah. Akhirnya album ketiga tidak bisa diproses. Tidak bisa diproses. Ya, dan kemudian setelah berapa lama BMG akhirnya merger. Ya, Bang Sony. Ya. Nah, dari situ udah kita kebetulan saya udah juga keluar, beberapa personil keluar, Purposnya sendiri bikin Purpos X. Nah, di situ mereka indie, bahkan sempat ngeluarin album juga. Ya. Nah, di situ mereka jalan udah sendiri gitu. Si Purpos X namanya. Ya, Purpos X. Maksudnya kenapa pakai nama X? Nggak tahu. Oh, karena Saya kan setelah udah Kang keluar. Didin keluar. Ya, Ya. itu dengan personil yang bertahan, yang ada tuh
Lutfi, Willy, Arya, tambah pengganti saya tuh Kimung kan. Ya, oke. Sekarang saya membaca di sini nih Kang. Ini cek Google ini. Asik Ya. kan. Cek Google. Saya pengen tahu. Percaya kan ya Kak Goga? Saya pengen tahu cek si Kang Didin sendiri. Didin keluar dari Purpose awalnya dia hanya ingin merefresh. Silahkan kalian berkarya dulu masing-masing. Tapi yang pada akhirnya ada salah satu personil Purpose yang mengatakan dalam kutip nih, ya udah kalau gitu kamu keluar aja. Iya naon ya? Ya mungkin Ada yang ngomong memang ya kumaha eta pertama. ya mungkin di situ ada apa ya? Ada miss ya yang saya sampaikan dengan maksud biar kita refresh dulu beranjak dari Album 2 mau dua ke album 3. 3. Ya. Karena kita bingung menentukan konsep yang mesti disetor ke Label. label. Ya. Itu pendapat saya. Ya. Sampai ada satu momen ini lagu mesti digimanain ya. Saya stuck di situ. Ya udah, daripada saya mengganggu gitu kan. Ini dari personal. Mendingan kayaknya refresh deh. Oh. Gitu dari pribadi saya. Akhirnya saya sampaikan. Di saat lagi berkumpul. Lagi berkumpul. Emang selalu ada di Purpose tuh agenda setiap bulan meeting internal. Ya. Meeting internal setiap bulan buat evaluasi dari segala macam dari main, dari dari perform, dari sampai ke istilahnya Keluhan masing-masing. curhat masing-masing. Ya. Lu sakit hati sama gua apa? Oke. Beresin, solusinya Ya. gimana? Ya. Sampai seperti itu Ya. gitu. Dan di situ akhirnya ada keluar kata-kata seperti itu, dan itu emang keluar dari saya. Saya ngerasa daripada pada diam, ya udah itu saya yang ngomong gitu. Dengan maksud sebenarnya maksud saya baik, biar kita refresh lah. Ya. Mungkin 2 album ini udah jenuh, terus penentuan untuk album ketiganya seperti apa yang sesuai dengan apa yang label inginkan, dan tetap kan label mah jualannya. Benar. Nah, akhirnya mungkin ada seseorang yang nggak nerima itu. Ya udah, kalau itu mesti Kalau itu keputusan lu. dengan keluar aja. Oke. Oh, ya padahal sebetulnya niat dari Kang Didin mah yuk orang refresh lah sebelum ke album ketiga gitu. Iya. Tapi ada penangkapan dari salah seorang personil, bukan personil lah, anggap aja penggagas lah ya. Iya. Salah satu penggagas si Purpose itu bilang, ya udah daripada gitu dengan keluar aja. Gitu mungkin. Karena dia Oke. berprinsip Purpose akan tetap jalan. Bikin kapae gitu ya, anggaplah gitulah ya. Ya. Sampai ke titik darah penghabisan, gua di Purpose gitu. Oke. Oh, berarti tapi Google bisa ada nyahonya. Nyahonya. Udah maksudnya itu kan belum terpublish meren. Tapi makanya ada di Google ini tapi terpublish kali. Ada yang berbicara meren. Mungkin ya. Mungkin. Ya, mungkin kenalan dari kalian ini adalah orang media. Kita kan nggak tahu. Saya kan cuma membaca nih. Nah, ternyata memang oke. Seperti itu kawan kreasi. Jadi mungkin ininya gini. Bukan edukasi apa ya? Share-nya. Kesimpulan lah mungkin ya.
kesimpulannya jadi kalau misalnya ada orang salah satu personil membicarakan sesuatu itu, mari kita dalami dulu lah, mungkin Betul. begitu ya. Maksudnya apa? Maksudnya ya? apa? Jadi jangan langsung, mungkin karena emosi juga kali. Mungkin Ya ya, gitu. mungkin Tapi ke dalam hal ini saya sebagai penonton nih, saya tidak bisa menyalahkan antara Kang Didin dengan orang itu. Mungkin Kang Didin niatnya benar, tapi mungkin orang itu pada saat itu kayak purpose teh gua banget gitu. Iya, betul. Sekarang naon maksudnya lu kok nyuruh refresh gitu. Ya. Iya kan? Positifnya mungkin seperti itu. Ya, ya. Nah, berarti dari situ langsung pundung di situ. Nah, Ya enggak, orang keluar gitu. Hah? ngalaman ya. Enggak juga sih. Terus dari situ kamu jangan gitu. Kamu jangan gitu. Ih, kok boleh gitu tahu? Enggak boleh ya? Enggak boleh. Aib sendiri ya. Serem gitu. Terus Ya, yang saya tangkap mungkin ya ini ada satu miss. Bener. Nah, Miss yang saya sampaikan mungkin yang mereka tangkap lu kalah duluan. oke. Oke, saya Ya, terima. eh. Saya terima kalah duluan. Tapi yang ngerasain pribadi sendiri ya. Ya. Pribadi sendiri yang ya itu. Gua mentok di salah satu lagu yang harus gua isi, ini mesti digimanain ya. Lu kalau udah kayak gitu gimana? Erek mau dibikin mau dibikin rock, mau dibikin swing, mau dibikin ska, mau dibikin apa, cobain nggak enak gitu, maksudnya nggak kena bukan purpose banget gitu. Ya. Ya stuck di situ saya. Wah, ini mungkin hatinya yang emang udah nggak ini gitu. Wah, gua harus refresh nih. Ya, Akhirnya sempat dengar, mungkin saya sempat bikin satu band yang cuma bawain no dub. Itu mah band bass tuh kan? Ya, berbagai. Mirip. Band bass itu kan? Band bass itu. Ya, band vokal gitu. Oh, band vokal. Ngeliatin si vokalnya, Iya, emang iya. saya dapat Gini Kang, iya Kang. Satu lagi nih, untuk pengalaman dari Kang Didin nih. Kenapa bisa stuck begitu kan mungkin ada alasan. Itu adalah akibat karena ada sebab. Iya Oke. kan? Ada sebab tuh. Makanya kenapa jadi stuck gitu. Betul nggak itu ada sebab? Nah, oke lah kalau masalah sebabnya itu nggak perlu diomongin karena apa ya? Ya itu namanya juga fenomena. Namanya itu juga dinamika. Ya. Tapi nggak sekonyong-konyong Kang Didin itu, aduh, ya kumahakeun ya. Iya nggak? Ya, Betul kan? betul. Pasti itu ada salah sesuatu, ada salah satu yang ada yang mandek kan? Ya. Kenapa saya ngomong kayak gitu? Ya. Karena maksudnya tong lah baru dak, hai gitu tak? Gitu. Intinya mah itu. Ada hal lain. Ada hal lain gitu. Saya mah yakin itu. Saya mah tidak mau mengungkit-ungkit permasalahan orang gitu, terserah lu aja. Lu punya masalah dengan siapapun juga terserah lu aja. Ya, jangan bawa gua, ya. Itu terserah. Cuman maksudnya Curhat. untuk kalian-kalian ini pasti ada sesuatu. Curhat. Oh, sudah curhat. Kacau ini kawan-kawan sini. Curhat. Nah, jadi Nggak buka surat. jadi anggap permasalahan itu udah oke, udah itu tidak ada. Tapi kalau kata saya mah ya, karena Kang Didin yang datang ke sini sebetulnya bayalah Kang lah dirinya rek kalori kumamana we. Kamu maksudnya keluar dari purpose karena apa juga terserah lu aja lah. Gua mah nggak mau tahu, yang sekarang gua mau tahu gitu. Nah, kumaha caranya kok pada akhirnya kamu menjadi krunya Dewa 19. Waduh,
tuh yang bersejarah. Itu sebetulnya mah gitu. Keluar udahlah. Keluar ugas lah. Ya, keluar kan? Ya. Keluar kan? Keluar. Ya. Nah, Jadi- padahal sebetulnya kawan kreasi setelah dia keluar dari Purpose, dia itu bikin band basis semua. Ya. Namanya apa? Bass Explore. Bass Explore. Jadi dia megang Sequencer. sequencer, terus basis siapa? Satu lagi pegang ya dia tetap sebagai bass. Satu lagi sebagai satu basis sebagai, memang. Rhythm sectionnya. Satu lagi sebagai rhythm sectionnya. Nggak perlu dibahas, nggak penting kalau kata saya. Itu nggak penting. Nah, setelah dari situ dia masuk ke bikin sama Andi bikin namanya Bionic Kangaroo. Bionic Kangaroo. Ada di YouTube ya. Ada. Jadi kalian juga bisa coba searching Bionic Kangaroo. BIONIC. Kangurunya Kangaroo. Kangaroo. O-nya 2. Ya, Kangaroo O-nya 2. Nah, itu dia lah. Nah, seperti itulah dia gitu. Tapi itu pun kalau buat saya, oke lah, itu nggak penting lah. Bukan nggak penting sebetulnya, kan di situ nggak ada cerita. Percuma Kang Didin mau Itu cerita apa sama sebenarnya kawan kreasi. bukan nggak ada cerita sih. Sebenarnya itu pelampiasan kita atas apa sih, sesuatu yang nggak bisa tertumpahkan di Purpose. Oh, yang mana? Yang bass itu? Yang bass Bukan, Explore? yang Bionic Kangaroo. Ya. Nah, di situ gitu. Yang saya personal rasain ya. Oh, di Gua Purpose pingin mah tuh bikin- bisa gitu, tapi di Bionic Kangaroo lah bisa seperti itu. Di Karena Purpose kan bisa gitu karena ya berhubungannya kan dengan label. dengan label. Sementara Label kan Bionic hubungannya dengan pasar. Betul. Gitu kan. Sementara Bionic Kangaroo tidak mempunyai label. Mempunyai label. Jadi kumaha aing we. Aing we gitu. Nya eta seperti Linkin Park itu tadi. Itu. Ada nyanyinya, ada rapnya. Betul. Lihatlah kalian lah, bisa langsung lah lihat Bionic Kangaroo seperti apa. Tapi ini untuk kalian-kalian, untuk kawan kreasi yang kritis, yang selalu setiap poin per poin itu dibahas, boleh nggak kalau saya nggak ngebahas Bionic Kangaroo? Boleh dong. Nggak apa-apa. Ya, boleh Itu cuma dong. apa istilahnya, ya kita melampiaskan energi musik yang nggak bisa kita tumpahkan, Mm-mm. ya kan? Mm-mm. Tapi itu Bionic Kangaroo yang bikin siapa? Kang Didin bukan? Yang bikin sebenarnya apa sih? Pertamanya Andi. Oh, enggak, soalnya di sini nih, tinggal ya. Ya. Bionic Kangaroo terbentuk karena ketidakbisaannya jenis musik yang yang Didin inginkan di Purpose. Ya betul ya, kayak tadi ya. Karena mungkin di Purpose kan itu bisa. Jadi dibikin Google ya. Siap. Ya. Ya, Nah, tahu ya Siapanya. dia. Kita nggak tahu ini yang nulis ini siapa. Saya cuma membaca aja. Berarti kan betul seperti itu, gitu. Tapi oke, kalian juga bisa nanti googling sendiri lah. Bionic Kangaroo seperti apa, Didin Purpose-nya seperti apa. Kalian bisa bisa ada ceritanya di situ. Nah, sekarang Kang, terima kasih dulu sama Kang Yuko tuh. Wah, ini momen ya sebenarnya. Kebetulan diundang sama brother saya ini, Diki. Saya sekalian menyampaikan banyak terima kasih sama Yuke atas segalanya yang nggak bisa saya balas gitu ya. Dari mulai awal saya masuk Purpose, terus saya akhirnya bisa rekaman, terus bisa masuk Dewa, dan beberapa di Dewa sendiri saya mendapatkan banyak sekali ilmu. Selain ilmu, saya dapat link, saya dapat apa istilahnya, pengalaman yang nggak akan bisa Dapetin dimanapun gitu. Hanya di Dewa ya. enggak, maksudnya nggak bisa dapat di apa sekolah gitu. Oke.
Ya. Itu yang sangat mahal. Ya, ya. Dari mulai teknis, non teknis, sampai ke band hood gitu, sampai ke personal pun, dan tahu akhirnya band sebesar Dewa ini, oh ternyata cara kerjanya, teknisnya, non teknisnya seperti ini ya, bisa besar gitu. Dan orang wajar band ini dianggap legend. Dan Karena kerja kerasnya memang. kerja kerasnya saya lihat dengan mata saya sendiri dan mengalami sendiri. Seorang bos, maaf saya upload di sini, saya curhatin di sini. Saya lihat awal-awal gabung istilahnya membantu Dewa, diajak sama Yuke. Jadi gini bro, istilahnya gini, hari ini saya loading nih, datang ke Jakarta, loading, prepare buat besok manggung. Di Jakarta, manggung di Jakarta. Bos saya itu, Mas Dani udah ada di komputer. Dia lagi mengaransemen. Untuk perform besok? Bukan. Kadang lagi persiapan buat besok, kadang lagi bikin lagu. Oke. Kita prepare, siapin alat, bla 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 bla, udah komplit. Pagi-paginya loading, beliau masih ada di situ. Gila nggak? Beliau masih dari ada di malam persiapan, lu lihat Mas Dani ada di depan komputer. Pagi-pagi saya loading, Mas Dani masih di situ. Masih ada di situ. Kita loading, sound check, bla 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 bla, siap. Player sound check, perform, pulang. Kita beres-beres, pulang. Beliau masih ada lagi di situ. Setelah beres sound check, yang artinya Mas Dani nggak ikut sound check. Perform. Maksudnya Mas Dani nggak ikut perform tapi? Ikut perform. Tapi setelah perform balik lagi ke situ. Gila nggak? Oh, ini yang bikin besar. Orang yang nggak tahu. Oke. Ya. Ternyata di balik kesuksesan atau keberhasilan Dewa 19. Dewa 19 secara global dan lagu yang dibikin, ada pengorbanan yang sangat besar. Teman-teman kawan-kawan kreasi, ini saya cuma share aja ya. Pengorbanan tidak akan mengkhianati hasil. Itu yang harus dicontoh. Buat apapun ya, buat apapun ya. Ternyata buat apapun, yaitu buat kita berkarya, kita berbisnis, kita berumah tangga pun. Ya, setuju. Saya titip, ya kita udah generasi apa ya? Mungkin sekarang teknologi sangat-sangat mempermudah. Ya. Sangat gampang banget ya. Ya, apapun yang kita kerjakan lah ya. Apapun yang kita kerjakan, teknologi sangat memudahkan. Istilahnya, kalau kayak kasarnya, udah pattern 1 sama dengan pattern 2 copy paste. Tuh. Dulu kan harus tetap direkam. Iya. Ya kan? Iya, betul. Bener kan? Istilahnya contoh kecilnya. Yeah. Tapi kan yang saya rasain, kalau saya dengerin ya, ini album yang pakai kaset. Ini album yang digital, yang zaman sekarang. Iya, yang langsung digital platform ya. Yeah. Saya dengerin, soulnya aja beda. Ngerasain nggak? Pernah nggak ngedengerin? Maksudnya mencoba untuk membandingkan itu nggak? Nggak membandingkan sih nggak, Kang. Tapi kedengar.
Kedengar kan? Iya. Ya kan? Iya. Secara Maksudnya sengaja membandingkan hasil analog lah anggap ya, Ya, dengan analog. digital. Sengaja membandingkan sih enggak. bukan kualitas ya, bukan kualitas ya. Iya, tapi Di luar kedengar. kualitas. Tapi kedengar dan kerasa. Saya karena mungkin saya pemain bass. Ah, Bass fondasi dengan drum. ah. Oke? Yang sangat merasakan dinamika lagu kan. Dimana kita saat harus full power, dimana kita harus aja deng 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 atau deng 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 deng, kan beda. Kayak drum, Mm-mm. deng tak deng tak drum dung tak dung, Ya. pasti pasti beda. Ya, Dan itu kalau copy paste ya Udah. kenapa? yang saya rasain ya, yaitu maksudnya bukan ya kita tidak bisa memungkiri kemajuan teknologi, tapi kita pun jangan melupakan apa istilahnya Cikal bakal. bukan cikal bakal apa tetap kita harus eh, merasakan dinamika dan Rasa ya. so Tapi kia Kang, yang saya banyak yang orang bilang Ahmad Ben, Mahadewa, Ya. Mulan Jamila atau bahkan Dewa 19 pun itu itu mah digambar drumnya. oke. yang Terus? yang Kang Didin ngelihat gitu ya. Maksudnya kawan kreasi tadi yang Kang Didin bilang si bos itu Ahmad Dhani, kawan kreasi. Jadi karena dia bekerjanya di RCM ya. Maksudnya udah jadi RCM kan? RCM. RCM. Jadi mungkin ya bosnya di situ gitu. Tapi ini juga aneh, balik lagi Google lagi Kang. Google bilang segala sesuatu yang Ahmad Dhani statement kan, ya. Nah, ini ada tulisan agak tebal nih. Andra bilang enggak, statement itu nggak jadi, betul. Betul nggak? Jadi gini, yang saya lihat emang guiding beliau bikin Ah, guiding, dan itu buat trigger hmm. trigger Ini untuk lagu nih. ya, Ya, trigger yang buat ntar gambaran nih di drum seperti ini, ya. Ya itu, gitar gitu ya kan. itu cuma gitu doang kan. Nah, Ah, secara teknisnya ya. ya. Dan itu emang akhirnya Take drum. tag. Hmm. Makanya di Dewa sendiri pun tetap ada sequencer, tergantung kebutuhan. Kebetulan lagunya. Kalau lagu ini di sebelah sininya di mute, Ya. di sebelah sininya enggak. Ini share ya, Oh. bukan membuka ini ya. Cuma ya itu dari awalnya emang dibikin, bos tuh pattern semua dibikin sama beliau. Hmm. Pinginnya seperti ini. Tapi nggak gini Kang. Saya mau minta maaf dulu nih untuk penonton The Legend nih, ya. Khususnya untuk penonton The Legend nih. Jadi saya juga sama kawan kreasi. Saya juga suka nonton channel-channel cerita-cerita channel YouTube, termasuk David Naif juga saya suka nonton obrolan-obrolan mereka apa gitu. Justru bukan saya mencari tahu, tapi justru apa yang nggak mereka tersampaikan, saya coba gitu loh. Nah sekarang saya termasuk salah satunya gini Kang. Ada stigma di luar sana. Anggap aja stigma di orang-orang musisi Bandung. Kalau Kang Dani itu adalah diktator. Kalau Mas Dani itu adalah idealis. Iya kan? Kalau Mas Dani itu adalah pokoknya galak lah dia lah. Gitu. Sampai pada saat itu pernah main bareng sama band saya. Pada saat itu ya, nggak tahu tahun berapa saya lupa. Di Bandung. Waktu drummernya masih Wong Aksan tuh, Mas. Saya pernah ngeliat waktu itu pada saat itu Dewa 19 lagi cek sound tuh. Bareng sama band yang saya itu ya. Saya ngelihat Mas Dani melempar
air mineral ke drummer gitu, yang entah, saya juga nggak ngerti kenapa kok bisa dilempar gitu, yang dilakukan sama si drummer itu apa gitu pada saat itu. Nah, kesini ya itulah, banyak stigma itu bahwa Mas Dani itu adalah begini. Tapi ini juga sekali lagi Mas, bukan menyudutkan, cuman saya hanya ingin mengungkap keberhasilan seorang Ahmad Dhani itu gitu loh, keteguhan hatinya, semangat juangnya Mas Dhani untuk mempertaruhkan musik Indonesia itu gitu. Nah, boleh dong saya nanya-nanya, karena saya kan belum ketemu sama Mas Dhani nih. Mungkin kalau ada kesempatan saya ketemu sama Mas Dhani kan bisa langsung enak nih ngobrolnya nih. Gitu. Nah, mungkin untuk saat ini lewat si Kang Didin dulu lah. Gitu, seperti apa? Boleh dong, Kang? Ya. Saya nanya-nanya sebenarnya. Kang Didin dulu kan tidak nyata. Iya, tidak mengada-ngada atau bahkan tidak menambah atau tidak berkurang gitu. Yang bisa Kang Didin jawab, ya Kang Didin jawab we atuh. Nya, anu teu bisa mah teu kudu dijawab oge gitu kan. Karena ini juga untuk netizen, minimalnya untuk netizen kan itu bisa, oh gitunya. Itu betul nggak? Mas Andra yang bisa menahan itu. Yang Tuh ini cekogel ya. ya, Cekogel ya. Cekogel. Nah, yang maksudnya yang, naon? yang saya alami ya selama dari tahun 2005 sampai sekarang, Mas Andra tuh orang yang paling bijak gitu. Beliau nggak banyak ngomong, tapi kalau sekali ngomong beliau tuh kena gitu, langsung ke intinya dengan argumennya. Dan bos pun begitu. Kalau sama beliau tuh kalau ada sesuatu, misalkan contoh ya, ada sesuatu di kita perform di satu tempat yang apa istilahnya, agak-agak pedalaman lah ya. Riders kan tetap kita kirim. Kadang ada IO yang bisa mengakomodir itu rider. Ya. Tapi kan tidak semua dengan keterbatasannya. Ya, setelah kita datang, wah, ternyata Janggal. ya di luar. Sementara ya itu kan panjang ya. Jadi urusannya panjang. Berurusannya dengan IO, berurusannya dengan ya budgeting, bla 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 lah ya. Kalau sesuai dengan riders, ya mereka bisa beralasan, wah di sini nggak ada gini. Walaupun kita ada solusi. Kalau nggak ada, makanya kayak selalu minta counter riders dari sound yang akan dipakai. Oh adanya itu. Oh ini nggak ada ya. Kita bawa ya, atau kita cari ya, atau kita cari solusi yang seperti apa. Nah kadang bos tuh selama kita menyampaikan apa yang jadi masalah, terus argumen kita berupa solusi, tidak mencari pembenaran, walaupun ada beberapa sugesti beliau yang harus ada gitu. Nah kita sampaikan, bos ini nggak ada bos. Bos nggak ada bos. Tapi kita udah usahain seperti ini gini. Gitu. Ya kita kan bertanggung jawab, kru ya. Kru tim produksi ya, kalau kita sih bikinnya tim produksi. Tim produksi itu kan bertanggung jawabnya tidak cuma ke player. Betul. Ya enggak? Betul. Bertanggung jawabnya kalau di sebuah pagelaran ya, bertanggung jawabnya terutama sama player. Oke? Player itu berhadapan dengan audiens. Audiens. Oke.
sponsor, Ya, IO. ya. Oke? Itu mah lu kali. Enggak. IO pun ngelihat dong perform. Enggak, maksudnya yang berhubungan sama mereka itu adalah seorang Didin, bukan krunya Andra atau bukannya krunya Mas Dani kan? All team sebenarnya. Oh, all team. All team. All team. Harus mengerti ke situ. Iya. Karena kan berhadapannya yaitu bertanggung jawabnya ke personal, ke band yang mempertaruhkan penampilan Ya. yang penonton lihat. Oke? Mm-mm. Hasil. Ya. Nah, itu kadang yang mesti kita apa istilahnya pertaruhkan. Ya enggak? Eh, Terus kalau misalnya nggak ada nih keinginan si bos itu nggak ada gitu di tempat tersebut nih, Nah. makanya kan banyak yang bilang misalnya kayak gini, kayak waktu itu saya pernah main di daerah manalah pedalaman gitu, Kang, soundnya jungle ya, jangan mengharapkan lebih ya, jadi sebutnya soundnya jungle gitu, anu artinya tengenahan ya soundnya, gitu. Nah berarti si Mas Andra itu bisa menengahi gitu maksudnya di keinginan si bos ini. Kalau yang saya tahu Mas Andra tuh orang yang paling apa ya? Nerimo gitu. Walaupun ada sih Kekesalannya mah. kesalahan atau komplain gitu ya. Ya, tapi kita kan bisa menyampaikan bahwa di sini ternyata tidak bisa Kondisinya seperti itu. gitu dengan kendala bla 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 Ya, bla bla bla. ya. Dan alhamdulillah sih selama ini beliau-beliau bisa menerima gitu. Bisa Selama menerima, kita menyampaikannya dengan Benar. argumen yang terbaik gitu. Iya. Kita mencari solusi. Tapi itu di dalam Dewa itu yang menyampaikannya kalian sebagai tim produksi atau CEO-nya? Oh, ya Misalnya dari Mas Dani, maaf nih, ridersnya Mas Dani ini, nah itu yang ngomong itu kalian atau IO-nya? kan pra eventnya kan kita tektok ya Ah, antara IO, vendor gitu kan. dengan tim produksi, Dengan tim bukan produksi. dengan personil. Buka. Ya, Nanti produksi. Oke. Kadang kan ada ya oke ada pas nyampe loh kok gini gitu kan. Tetap aja mereka kadang ya terutama daerah lah ya. Bukan menyalahkan juga. Mungkin karena kendala di situ emang nggak ada dan kalaupun harus sewa jauh gitu kan dengan biaya produksi yang seperti apa. Nah, kita kan solusi yang dicari. Solusi oke, kalau nggak ada kita cariin atau kita sewain gitu. Kan itu bisa betul, berbagai bisa macam ngobrol. solusi lah Ya, gitu. ya. Tapi Tapi ya yang itu, banyak terjadi ya jarang-jarang sih sebenarnya. untuk Karena, ada solusi itu. Maksudnya terjadi kasus seperti itu jarang. jarang. Kebanyakannya memang memenuhi technical reinforcement riders itu udah Benar. mereka bisa nemuin. Karena Dewa sendiri udah punya istilahnya apa ya?